tidak hanya si perusahaan ini yang salah gitu. Jadi selama ini kan harusnya mestinya ada semacam kolam ya. Jadi ada sudah kolam penampung sementara gitu. Kalau ada kebocoran, kalau ada semacam seperti ini, jadi industri harus punya kolam penampungan agar air yang beracun tidak langsung ke sungai gitu. Dan ini kan harus hadir pemerintah, harus hadir KLH untuk memonitoring gitu. Nah, kemana saja mereka selama ini. Jadi dari kedua adalah pemadam kebakaran gitu. Ini kan sudah mereka harusnya kan tahu ini bahan, harusnya kan tanya dulu ini bahan apa yang apa ini apa gudang cat, gudang bahan kimia atau ini harus jelas. Kemudian penanganannya tidak dengan air gitu. Ini kan malah kemudian menyebarkan racun ke lebih luas gitu. Ini gudang Kita saksikan nih ribuan ikan di jembatan Cisadane. Dia dapatnya mana? Ngeri. Saya rasa memang tidak hanya si perusahaan ini yang salah gitu. Jadi selama ini kan harusnya mestinya ada semacam kolam ya. Jadi ada sudah kolam penampung sementara gitu. Kalau ada kebocoran, kalau ada semacam seperti ini, jadi industri harus punya kolam penampungan agar air yang beracun tidak langsung ke sungai gitu. Dan ini kan harus hadir pemerintah, harus hadir KLH untuk memonitoring gitu. Nah, kemana saja mereka selama ini. Jadi dari kedua adalah pemadam kebakaran gitu. Ini kan sudah mereka harusnya kan tahu ini bahan, harusnya kan tanya dulu ini bahan apa yang apa ini apa gudang cat, gudang bahan kimia atau ini harus jelas. Kemudian penanganannya tidak dengan air gitu. Ini kan malah kemudian menyebarkan racun ke lebih luas gitu. Ini gudang menyimpan konsentrat racun, maka setidaknya sudah K3 lah sistem pengamanan, SOP pengamanannya gitu. Jadi saya rasa beban ini tidak harus dibebankan pada perusahaan tapi juga pada KLH dan juga pada pemadam kebakaran gitu ya, yang ya mungkin dalam tanda kutip ceroboh lah kemudian tidak memberikan dampak panjang dari tindakan pemadaman kebakaran ini. Dan industri yang ceroboh ini kan sebenarnya kan puncak es kan, mereka ceroboh karena tidak diawasi gitu. Kalau mereka diawasi mereka akan takut. Pencemaran Sungai Cisadane diduga akibat kebakaran gudang PT Biotek Sarana Tama di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan itu diketahui menyimpan sejumlah bahan kimia berupa pestisida, antara lain sipermetrin dan profenofos yang lazim untuk mengendalikan berbagai jenis hama tanaman. Kedua jenis pestisida itu tergolong bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan apabila terlepas dan mencemari air atau tanah. Pencemaran di Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km, mencakup wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Paparan bahan kimia berbahaya ini tidak hanya menghentikan aliran air bersih ke rumah warga dan menyebabkan kematian pelbagai biota air, tapi juga turut mengancam kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang. Untuk mengetahui sejauh apa proses penyelidikan polisi terkait penyebab pencemaran Sungai Cisadane yang diduga karena kebakaran gudang pestisida PT Biotek Sarana Tama, tim iNewsFile menemui Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Pada tanggal 9 itu kita memang menemukan adanya satu gedung di mana gedung tersebut menyimpan barang-barang pestisida yang terbakar. Nah, kita juga langsung menyusuri karena kita dapat informasi bahwa cairan-cairan yang ada di dalam gedung tersebut mengalir ke sungai Jelentreng hingga Sungai Cisadane. Nah, dari situ kita juga berkoordinasi dengan pihak dinas terkait, berikut dengan DLH, kita sudah mengambil sampel dari air-air tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa banyak ikan-ikan maupun biota yang mati.
dari sungai-sungai tersebut. Kalau dari hasil penyelidikan, jadi kami memang terbitkan laporan polisi bentuk A karena adanya kejadian tersebut. Dari tanggal 10 kita sudah lakukan penyelidikan, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Dari saksi yang sudah kami periksa, ada dari pihak operasional PT pemilik gedung, kemudian dari karyawan, berikut dengan dari pihak kawasan. Kita mendalami apa penyebab kebakaran, berikut kami dalami juga apa penyebab dari diduga pencemaran lingkungan ini. Dari situ kami masih mendalami, Mbak. Jadi kita juga sudah terima hasil dari Puslapor Bareskrim Polri, apa penyebab kebakarannya, namun kita masih mendalami apa saja legalitas-legalitas yang dimiliki perusahaan, berikut dengan kawasan, serta perbuatan-perbuatan yang ada di sana. Kalau dari penyebab kebakaran, sementara memang ada satu bahan di dalam gedung tersebut yang menguap dan memantik api. Jadi dari barang tersebut memang menurut dari keterangan ahli mudah terbakar dan mudah menguap. Namun kita juga masih mendalami apakah ada unsur kelalaian atas produk tersebut. Kalau ancaman hukuman kita masih dalami, kita juga berkoordinasi dengan KLHK, di mana kemarin Bapak Menteri sempat ke TKP juga untuk melihat kejadian. Beliau menyampaikan bahwa memang untuk proses penyelidikan diserahkan kepada Polres Tangerang Selatan, namun juga berkoordinasi dengan pihak dari KLHK menghitung apa saja kerugiannya dan bagaimana upaya pencegahannya. Namun untuk ancaman hukuman ataupun sanksi pidana kita masih dalami. Yang pada intinya kami akan memfaktakan apakah memang benar ada kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Berikut apakah memang ada kelalaian yang menyebabkan tercemarnya lingkungan yang ada di sana. Tidak hanya mencemarkan air dan meracuni ribuan biota sungai, tumpahan bahan kimia juga mengalir ke Sungai Cisadane, mengancam kesehatan warga setempat. Pemerintah harus bertindak tegas, bukan hanya upaya pembersihan, tapi juga menjamin tidak ada lagi perusahaan yang abai atas regulasi lingkungan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.